Sobat Industri, selamat datang di e-Klinik Desain Merek Kemas. Salam inovasi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama mengenai proses desain kemasan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk membuat desain kemasan yang menarik, diperlukan kreativitas agar hasil desain lebih komunikatif, atraktif, dan mematuhi aturan-aturan perlabelan kemasan. Desain kemasan yang menarik inilah diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada calon pembeli sekaligus memikat mereka untuk memilih produk tersebut. Dalam mendesain sebuah kemasan, ada beberapa tahapan proses desain yang harus dilalui. Yang pertama adalah pradesain atau persiapan desain. Yang kedua, proses desain. Yang ketiga, pembuatan dummy kemasan. Yang keempat, review desain. Yang kelima, perbaikan desain. Dan yang terakhir, final design. Mari kita jabarkan satu persatu. Pertama adalah pradesain. Siapkan data yang dibutuhkan. Data diperoleh dari platform e-klinikdesainmerekkemas.kemenperin.go.id. Sedangkan apabila belum tergabung dalam platform klinik desain merek kemas.kemenperin.go.id, rumah kemasan dapat menggunakan data yang disampaikan IKM. Sebelumnya, lakukan penelusuran terkait merek produk untuk memastikan merek dapat diajukan untuk didaftarkan. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan data pendukung seperti pengukuran produk, dimensi, volume, dan berat, seperti pemotretan produk. Tools yang diperlukan adalah kamera, alat-alat ukur seperti penggaris dan timbangan. Untuk hardware, yang diperlukan adalah komputer desain, printer warna A3 dan A4, serta jaringan internet. Sedangkan software desain 2D yang diperlukan yaitu Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, dapat juga menggunakan software desain 2D yang sepadan atau yang dimiliki. Dalam proses mendesain, dilakukan aktivitas desain logo dan desain kemasan. Di dalam proses desain logo yang dilakukan adalah membuat sketsa logo, kemudian mendesain logo sesuai yang kita inginkan pada perangkat komputer yang sudah disiapkan sebelumnya. Untuk desain kemasan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu desain kemasan custom dan desain pelabelan pada kemasan siap pakai yang sudah ada di pasaran. Aktivitas yang dilakukan adalah pembuatan desain kemasan custom dan label kemasan siap pakai. Tahap selanjutnya adalah layouting atau menempatkan unsur pelabelan sesuai peraturan pada pola desain yang sudah diselesaikan. Mengkonfigurasikan dari beberapa item-item pelabelan kemasan seperti logo, foto produk, ilustrasi, informasi produk, dan lain-lain menggunakan komputer desain hingga dihasilkan beberapa alternatif desain yang menarik dan atraktif. Dalam proses pembuatan dummy, mari kita simak penjelasan berikut ini. Dummy dibutuhkan untuk mensimulasikan hasil desain untuk kesesuaian atau ketepatan posisi pelabelan pada kemasan. Selain itu, dummy juga berfungsi untuk melihat akurasi ukuran pada lipatan, kuncian, dan lainnya. Dalam proses pembuatan dummy, diperlukan software desain 2D, antara lain Adobe Illustrator, Photoshop, Acrobat, atau software desain 2D lainnya. Pembuatan dummy label kemasan custom dan label kemasan siap pakai menggunakan hardware dan manual tools, komputer, printer warna A3, alat-alat potong seperti cutter, gunting, dan pelubang, matras, penggaris, meja kerja, perekat, dan lain-lain. Bahan atau material yang dibutuhkan untuk pembuatan dummy label kemasan siap pakai seperti stand pouch, botol, jar, dan lain-lain. Bahan label dapat menggunakan kertas HVS A3, kertas stiker, karton A3, aksesoris seperti tali, belt, kancing logam, dan eyelet. Kemudian, untuk bahan dummy kemasan custom adalah karton A3 atau karton gelombang dan aksesoris. Tahap selanjutnya adalah print out draft desain label kemasan atau kemasan pada media atau bahan material label kemasan atau kemasan sesuai yang diinginkan. Membuat dummy label kemasan siap pakai dan atau dummy kemasan custom yang dilakukan secara manual. Aktivitas yang dilakukan seperti memotong, menggunting, melubangi, melipat, merekatkan, dan lain-lain.
kemudian merakitnya sehingga menjadi sebuah kemasan sesuai yang diinginkan. Di dalam proses ini, aktivitas yang dilakukan adalah review desain, meliputi fungsi teknis, bentuk, ukuran, warna, struktur, pelabelan, merek, informasi produk, material, proses produksi, biaya, dan lain-lain. Perbaikan desain adalah untuk memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan desain sebelumnya dari hasil review dummy. Final design. Kita menyiapkan dokumen soft file desain yang telah dilakukan perbaikan desain sebelumnya. Kemudian, kita menyiapkan gambar atau foto produk kemasan dalam bentuk 3D dan selanjutnya diunggah atau diupload pada halaman portfolio di masing-masing akun klinik kemasan atau rumah kemasan.